Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar, salam Merdeka Mengajar. Nama saya Sigit Mujiono, SPDI, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Mojokerto. Dan ini rekan saya, Bapak Salman, SPDI, selaku guru agama SDN Kauman Kota Mojokerto. Selamat siang, Bapak Salman. Selamat siang, Pak Sigit. Ya. Bapak Salman, di dalam melengkapi tugas saya selaku calon guru penggerak Angkatan 6, yaitu supervisi akademik, ini saya berniatan untuk menyupervisi Bapak Salman untuk pembelajaran untuk kedepannya, gitu Bapak Salman ya. Nah, ini di dalam melakukan supervisi akademik, apa yang diharapkan oleh Bapak Salman untuk kedepannya? Kalau boleh tahu. Yang saya harapkan pembelajaran ini akan menjadi lebih aktif dan juga memantik critical thinking mereka yang pada akhirnya nanti akan mencapai tujuan pembelajaran bagi masing-masing siswa. Oh ya. Jadi untuk rencana besok Pak Salman mengajar di kelas berapa? Jam berapa? Saya ngajar di kelas 6 pada jam sekitar 9.35 sampai 11.35. Besok saya mohon izin ya Pak Salman ya untuk ikut serta menyupervisi tentang proses belajar mengajar yang Pak Salman lakukan di kelas 6 ya. Ya, dengan senang hati, silakan. Ya. Dan tujuan pembelajaran yang sudah Pak Salman susun dalam RPP, tentunya Pak Salman kan sudah menyusun RPP ya. Ya. Apa saja kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya? Kalau untuk pembelajarannya yang besok akan saya laksanakan adalah tentang materi zakat. Kalau tujuan pembelajarannya, yang pertama tentang siswa dapat mengetahui makna zakat dengan baik dan benar. Yang kedua adalah siswa dapat mengetahui tata cara zakat dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat menyajikan penghitungan zakat dengan baik dan benar. Oh ya. Berarti di dalam proses pembelajaran materi zakat ya Pak Salman ya. Tentu Pak Salman sendiri sudah mempersiapkan semuanya untuk pembelajaran besok. Ya. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah persiapkan Pak Salman untuk besok itu? Kalau persiapan untuk besok, yakni saya siapkan bahan ajar yang berupa modul yang saya cetak, yang isinya mengenai tentang makna zakat, kemudian macam-macamnya, dan juga sampai pada tata caranya. Untuk media yang akan saya buat pembelajaran yakni melalui PowerPoint yang saya akan tampilkan pada proyektor, kemudian dan dapat disimak dengan bersama-sama oleh anak-anak. Yang kemudian yang ketiga dan terakhir adalah untuk LKPD. LKPD-nya ketiga adalah LKPD. Tentunya LKPD ini adalah untuk sebagai lembaga kerja mereka yang pada akhir pembelajaran nanti akan saya buat evaluasi. Ya, tentunya lengkap sekali ya Pak Salman ya apa yang sudah diutarakan tadi. Menandakan bahwa sudah siap lah intinya. Tapi terkait dengan kesiapan belajar siswa ya Pak Salman ya. Apakah punya strategi model pembelajaran atau juga pendekatan pembelajaran yang akan Pak Salman gunakan untuk kegiatan pembelajaran siswa? Kalau untuk pendekatan, saya menggunakan saintifik dengan model pembelajaran berbasis masalah atau disingkat problem PBL, problem based learning. Jadi anak-anak saya kondisikan bahwa besok setelah mereka mencari sendiri materinya, kemudian disertai dengan adanya tanya jawab, kemudian penjelasan sedikit, kemudian ada sebuah masalah yang harus mereka selesaikan, yakni menghitung zakat fitrah pada masing-masing kelas. Jadi anak-anak besok saya kondisikan untuk keluar dari kelas, menemui kelas-kelas yang sudah ditentukan, dan mereka akan menghitung berapa jumlah zakat fitrah jika satu kelas itu berzakat fitrah. Gitu. Oh iya.
Jadi dari model pendekatan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Salman tadi ya. Iya. Nah, kira-kira apa saja manfaat ya, yang didapat siswa Pak Salman selama pembelajaran yang diterapkan Pak Salman dalam siswa? Manfaatnya tentu saja saya harapkan bahwa manfaatnya pembelajaran itu akan menjadi lebih aktif, menjadi anak-anak menjadi semangat dan juga menyenangkan, sehingga pada tujuan akhirnya tujuan pembelajarannya dapat tercapai dengan baik. Kira-kira Pak Salman ya yang melatar belakangi Pak Salman kok yakin sekali ya dalam penerapan pembelajaran tersebut agar anak-anak itu jadi aktif, senang dan sebagainya. Kira apa yang membuat keyakinan Pak Salman memakai metode atau juga pendekatan yang juga Pak Salman sebutkan tadi? Setelah membaca beberapa literatur dan juga mengamati tentang pengalaman-pengalaman guru untuk pembelajaran model ini, saya berpendapat bahwa materi zakat ini cocok menggunakan PBL karena zakat itu pasti akan dilakukan oleh masing-masing dari mereka. Itu adalah masalah mereka sehari-hari yang minimal setahun satu kali, yaitu zakat fitrah. Dan jadi masalah ini nyata dan mereka akan terlibat secara langsung dalam dunia nyata. Makanya saya melihat kesinambungan dari kecocokan dari materi zakat dengan model pembelajaran ini. Begitu. Semoga besok bisa terlaksana dengan lancar ya Pak Salman ya. Amin. Tidak ada hambatan apapun Amin. di kelas 6 ya. Iya. Dan besok saya minta izin juga untuk mendampingi Pak Salman ya dalam proses belajar mengajar untuk menindaklanjuti supervisi ini. Iya, siap. Ya. Siap. Jangan segan-segan untuk kalau minta bantuan Pak Salman kepada saya siap untuk membantu dan berkolaborasi dengan Pak Salman untuk pembelajaran besok ya. Ya, semuanya itu kita berpihak pada murid, kita utamakan agar murid itu bisa memahami dan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita berikan kepada murid ya. Terima kasih Pak Salman atas Sama-sama Pak Sigit. kerjasamanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melengkapi tugas observasi pada supervisi akademik, ini saya nanti akan menyupervisi Bapak Salman selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selamat pagi Bapak Salman. Selamat pagi Pak Sigit. Nah, sudah siap Bapak Salman untuk kami supervisi? Sudah siap. Nah, ini nanti kami mohon izin untuk mengikuti proses belajar mengajar yang dilakukan oleh Bapak Salman di kelas. Silakan. Bisa sekarang Pak Salman ya? Silakan. Ya, mari. Bersiap memberi salam. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke, sekali lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini?
Mari kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu bab zakat. Silakan dilihat proyektornya. Kalau melihat gambar yang ada di monitor, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Apa yang ada? Orang memberikan zakat. Kira-kira yang memberikan itu siapa? Orang yang pakai peci putih. Yang diberikan siapa? Orang yang membutuhkan. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini kalau melihat gambar ini, apa yang ada di benak kalian? Orang memberikan zakat. Kira-kira apa yang diberikan itu? Ya, berarti ini namanya zakat fitrah. Betul sekali. Ketika apa, anak-anak? Bulan Ramadan. Di belakang ada tulisan Istiqlal bersih. Anak-anak, pembelajaran 4, ayo berzakat. Artinya kita setuju menganalisis hikmah zakat, infak dan zakat, dan implementasi rukun Islam. Tujuannya adalah siswa dapat menganalisis makna zakat. Zakat itu kenapa kita harus tiap bulan Ramadan membayar zakat itu, kenapa, apa maknanya? Siswa dapat membedakan zakat fitrah dan zakat. Jadi yang kita tahu biasanya itu adalah fitrah saja. Sedangkan zakat yang lain tidak apa, itu sama-sama wajib. Nah, pada bab ini kita akan pelajari dua-dua, zakat fitrah dan zakat mal. Tentukan kelompokmu. Berhitung mulai dari 1 sampai 4. Berhitung mulai. 2, 3, 4. Oke, stop. Sampai situ aja. Berdiri. Kemudian sudah disampaikan. Perwakilan kelompok mengambil LKP. Jelaskan dulu. Ini namanya LKPT, lembar kerja peserta didik. Ini ada kolom nama kelompok. Kamu kasih nama sebagai kamu kasih nama kelompokmu salah satu nanti siapa? Ya. Terus kemudian tulis anggota siapa saja. Setelah itu pada kolom ini ada namanya pertanyaan kelompok. Kamu pengen tanya apa? Secara kelompok. Ada tugas dari guru, terus kamu tulis. Ya, misalnya kalau pertanyaan kelompok, apa maksud dari zakat fitrah? Nah, kamu jawab sendiri. Zakat fitrah adalah tulis di sini ya. Terus pertanyaan gurunya, kamu tulis pertanyaannya apa? Terus jawabnya di. Oke, sekarang tak bagikan dulu perwakilan kelompok maju ke depan. Sekarang tugasnya adalah, nah ini pertanyaan ya. Setelah mendapat semua kelompok 1 sudah dapat LKPD? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Apa? LKPD. Sudah? Bisa ulangi lagi. Ini jam 1.
Lanjutkan. Waktunya adalah presentasi. Jadi perwakilan kelompok maju ke depan, kemudian silakan membacakan hasil dari diskusi kami. Anggota Salamija, 2 Hindi, 3 Aisyah, 4 Aulia, 5 Alzena, 6 Asbila. Pertanyaan kelompok, sebutkan syarat wajib zakat fitrah. Jawaban: 1. Orang yang beragama Islam. 2. Orang yang sewaktu matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan masih hidup. Pertanyaan guru, hitunglah berapa zakat yang harus dikumpulkan di kelas nanti. Solusi: jumlah siswa 6B 15 anak, frekuensi zakat 2,5 kg, total zakat 37,5 kg. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Setelah mendengar kelompok 2 tadi, apa tanggapan dari kelompok 1? Betul. Bagus. Kelompok 3 bagaimana tanggapannya? Betul. Berapa tadi jumlahnya? 15 anak dikali 2,5 kilo. Jadi jumlahnya berapa? 7,5. Kelompok 4 bagaimana tanggapannya? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita lanjutkan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Nabi Syu'aib, anggota Septin Aulia Safitri, Amira Junaidita, Amimaita Adianti, Nadine Ramadhani. Pertanyaan kelompok, orang yang berhak menerima zakat. Zakat masalah. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 7 ibnu sabil, 8 sabil, 7 pilihan. Pertanyaan guru, jumlah zakat yang ada di kelas 5B. 28 dikali 2,5 sama dengan 70. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Kalian telah melaksanakan pembelajaran dengan baik, dengan bagus, semangat, semuanya bekerja keras. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjutkan pelajaran lagi yang tadi adalah makna zakat. Kalau minggu depan adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Apa semua orang berhak? Apakah sebagian saja? Apakah saya ini berhak menerima zakat? Apakah teman kalian, tetangga kalian yang berhak? Nah, minggu depan kita pelajari bersama. Makanya tetap sehat, tetap semangat, agar kita selalu bisa belajar bersama dengan niat. Amin ya rabbal alamin. Baca al-Baqarah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Salman Al-Farisi. Selamat pagi Pak Sigit. Iya, gimana kabar Pak Salman di pagi hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Sehat ya? Iya, sehat. Ya. Dalam menindaklanjuti kita sudah melaksanakan pra observasi
refleksi dan observasi. Sekarang menginjak ke pasca observasi, Pak Sarman ya. Iya. Nah, dalam observasi kemarin Bapak Sarman sudah melakukan proses belajar mengajar di kelas bersama anak-anak yang di sini menurut Bapak Sarman sendiri setelah melaksanakan proses belajar mengajar itu bagaimana perasaan Pak Sarman? Perasaan saya cukup puas karena anak-anak dari segi pembelajarannya lebih aktif dan juga pengalamannya juga berbeda. Terus kemudian semua hasil dari evaluasi juga alhamdulillah nilainya bagus, cukup bagus untuk sebagian besar. Oh iya. Jadi mungkin Pak Sarman ya bisa menyiapkan secara maksimal ya Pak Sarman ya. Kira-kira yang menonjol itu yang apa ya Pak? Dari segi yang mana yang menonjol saat Pak Sarman melakukan proses belajar mengajar kemarin? Tentunya untuk yang menonjol yaitu ini tentang anak-anak yang langsung pada observasi itu yang menonjol. Jadi anak-anak dengan kemandiriannya mengambil data di lapangan, kemudian menghitung dengan rumus yang sudah dipelajari bersama di dalam kelompoknya. Gitu. Oh iya, sistem yang mungkin menonjol ya yang perlu ditingkatkan pada perlu dipertahankan ya intinya siswanya. Nah kira-kira dengan adanya proses kemarin itu kita yang menonjol dan ada nggak yang perlu ditingkatkan menurut Pak Sarman? Yang perlu ditingkatkan mungkin soal ini keaktifan dari masing-masing kelompok. Jadi setiap kelas itu kan selalu ada anak yang semangatnya muncul, ada yang anak leader. Itu memang mungkin kalau ada pembelajaran selanjutnya itu saya bisa memilih lebih ajar lagi sehingga yang menonjol mentalnya itu bisa menarik anak-anak yang lain yang berbeda sehingga mereka dalam satu kelompok itu bisa bekerja sama, tidak secara sendiri-sendiri, tapi pembelajaran kemarin itu yang ditingkatkan adalah kebersamaan. Jadi perlu ditingkatkan lagi ya kebersamaan dalam kelompok ya dalam menyelesaikan tugas tadi. Ya untuk Pak Sarman sendiri ya mungkin menurut Pak Sarman sendiri kemudian yang membuat Pak Sarman sendiri merasakan bahwa hal yang saya sampaikan atau yang saya lakukan itu sudah cocok sama anak-anak dan sudah sesuai itu menurut Pak Sarman sendiri itu skalanya itu antara 100 sampai 0% itu berapa persen? Dengan rencana dan Iya sih dari proses keseluruhan ya. Mungkin bisa saya katakan 80% ya. Jadi sedikit banyak itu untuk kedepannya itu memang perlu ditingkatkan lagi ya supaya bisa maksimal ya tujuan pembelajaran yang semua itu berpihak pada murid ya siswa ya Pak Sarman. Proses pembelajaran Pak Sarman kan sudah menyiapkan metode atau juga sistem pendekatan khusus, cara penyampaiannya ya dari segi apa itu alat-alat dan bahan-bahan ya media ya kira-kira tujuannya kan pembelajaran itu kan memang ke siswa ya Pak Sarman. Jadi ada nggak siswa yang sedikit banyak itu yang sangat menonjol yang bisa menerima apa yang sudah Pak Sarman siapkan itu? Iya tentunya ada. Ya. Ada beberapa anak
Ada yang memang sebelumnya itu dia sudah menonjol, ada yang sebelumnya itu mungkin di bawah levelnya dari yang ini tadi, yang anak satu tadi. Tapi dengan adanya metode ini, saya kira dia itu punya punya rasa penasaran yang kuat dengan metode ini, dengan pelajarannya itu, sehingga nilai dia untuk secara skill sikap itu saya nilai. Jadi dia yang biasanya nilainya bagus itu yang satu tadi. Jadi yang dua ini biasanya awal, tapi ini bisa mengalahkan ya. Seperti itu ya Pak Salman. Jadi memang di pasca supervisi ini kira-kira menurut Pak Salman sendiri ini memang perlu ya dilakukan ya Pak Salman ya untuk supervisi akademik ini ya. Ya, kira-kira perasaan Pak Salman setelah pasca supervisi ini kira-kira sebelum kita ambil perasaan Pak Salman dalam proses awal observasi sampai pasca ini kira-kira bagaimana yang dirasakan Pak Salman? Perasaan saya cukup puas dengan prosesnya, tapi selalu kedepannya harus terus ditingkatkan. Karena anak-anak yang belum tersentuh dengan metode yang saya lakukan di kemarin itu dengan lambat laun dan dengan biasa mereka Terima kasih Pak Salman atas observasi hari ini. Sukses selalu.